Persija Jakarta dapat dua kabar buruk jelang Super League 2025-2026, Rio Matsumura cedera parah, Gustavo Almeida terancam absen di laga perdana. Breaking news, Hoki Caraka fix tetap main di Super League musim depan, usai ditebus Persita Tangerang dari PSS Sleman. Ex-gelandang PSS Sleman Betinho gabung Arema FC. Pengalaman di Liga Brasil jadi modal arungi Super League 2025-2026. Kembali ke kasta elit bersama Bali United di Super League 2025-2026, di Krius Ron seperti terlahir kembali. Persib hadapi Western Sydney Wanderers FC, Bojan Hodak. Ini laga penting untuk menguji pemain kami. Persis Solo masih nego dengan satu pemain asing, kekuatan lini depan makin beragam. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta dapat dua kabar buruk jelang Super League 2025-2026, Rio Matsumura cedera parah, Gustavo Almeida terancam absen di laga perdana. Persija Jakarta mendapatkan dua kabar buruk jelang menatap Super League 2025-2026. Semuanya berkaitan dengan kondisi pilar asing andalannya, Rio Matsumura dan bomber Gustavo Almeida. Rio Matsumura dan Gustavo Almeida tengah mengalami cedera. Kabar ini terungkap sejak beberapa waktu lalu, sebelum Persija Jakarta meluncurkan tim dan jersey di Jakarta International Stadium pada 26 Juli 2025. Mereka bahkan tak ikut bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Arema FC. Gustavo dan Rio hanya diperkenalkan jadi bagian Persija Jakarta untuk Super League 2025-2026. Rio Matsumura diketahui mengalami cedera hamstring, sedangkan Gustavo menderita cedera pangkal paha. Mauricio Souza sebagai pelatih kepala Persija pun memberikan kabar dan perkembangan terbaru terkait kedua pilarnya. Kabar yang disampaikan Souza pun termasuk buruk. Khususnya terkait Rio Matsumura, karena ternyata winger asal Jepang itu mengalami cedera cukup parah hingga harus menjalani operasi. Rio Matsumura itu harus jalani operasi. Sehingga beberapa bulan ke depan dia tidak bisa bergabung dengan tim, ungkap Souza di Persija Training Ground pada 31 Juli 2025. Sementara untuk Gustavo Almeida, Mauricio Souza mengatakan bahwa kemungkinan sang bomber akan absen di laga perdana Super League 2025-2026, yakni melawan Persita Tangerang di JIS pada 10 Agustus 2025. Lalu, Gustavo Almeida sudah menyelesaikan operasinya. Namun, saya masih ragu dia bisa tampil di pertandingan pertama. Saya juga masih tidak tahu apakah dia bisa bermain atau tidak, jelasnya. Bagi Persija, kehilangan Rio Matsumura dan Gustavo Almeida jelas jadi kerugian besar. Besar keduanya termasuk pemain penting Macan Kemayoran pada Liga 1 2024-2025. Breaking news, Hoki Caraka fix tetap main di Super League musim depan, usai ditebus Persita Tangerang dari PSS Sleman. Kabar mengejutkan datang dari bintang muda Timnas Indonesia, Hoki Caraka. Penyerang berusia 20 tahun itu dipastikan tetap bermain di kompetisi kasta tertinggi, setelah Persita Tangerang menebusnya dari PSS Sleman. Hoki Caraka telah diumumkan cabut dari PSS Sleman, setelah mengabdi sejak 2020. Awalnya, PSS Sleman hanya mengonfirmasi kepergian sang penyerang. Namun Leonard Tupahamu selaku manajer PSS Sleman, mengungkapkan bahwa Hoki Caraka pindah ke Persita Tangerang. Ahmed Zaki Iskandar selaku Presiden Persita Tangerang, membenarkan kabar itu. Dia menyebut Hoki Caraka akan datang ke Tangerang pada Sabtu 2 Juli 2025. Ya insya Allah besok sudah bergabung dengan Persita, kata Zaki Iskandar. Hoki Caraka bergabung dengan PSS sejak Maret 2020. Dia termasuk pemain binaan Superlang Jawa dan langsung mendapatkan kontrak profesional pada musim 2020-2021. Debut profesional Hoki bersama PSS dicatatkan pada 25 September 2021, di mana dia bermain melawan Madura United FC. Dia masuk sebagai pemain pengganti di pertengahan babak kedua dan tampil selama 31 menit. Setelah itu, Hoki terus mendapatkan kesempatan bermain di PSS. Total 68 pertandingan telah dicatatkan olehnya bersama Superlang Jawa, dengan sumbangan 7 gol dan 4 assist. Di PSS, Hoki sebenarnya masih terikat kontrak hingga Januari 2026. Persita Tangerang pun mendatangkan sang penyerang dengan skema transfer.
Ya kami tebus. Tapi negosiasi tertutup, ungkap Zaki tanpa menyebut besaran uang yang dikeluarkan Persita ke PSS. Tak diketahui berapa besaran uang yang digelontorkan oleh Persita untuk Hoki. Namun berdasarkan data Transfermarkt, dia punya nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Tapi nominal itu tak saklek karena bergantung pada kontrak. Ex-gelandang PSS Sleman Betinho gabung Arema FC. Pengalaman di Liga Brasil jadi modal arungi Super League 2025-2026. Betinho telah menentukan tim barunya untuk Super League musim depan. Gelandang bertahan asal Brasil tersebut memutuskan untuk bergabung dengan salah satu klub Jawa Timur, Arema FC. Musim lalu, Betinho bermain bersama PSS Sleman. Sayang, tim yang dibelanya itu harus degradasi menuju Championship musim depan, karena hanya mampu bertengger di posisi ke-18 klasemen akhir Liga 1. Bersama Super Elja, Betinho selalu menjadi andalan PSS Sleman. Gelandang 33 tahun itu bermain sebanyak 28 pertandingan dengan 23 kali menjadi pemain pilihan utama. Dia juga berhasil mengoleksi 3 assist dan 1 gol. Pemain yang banyak menghabiskan karirnya bersama tim-tim di Liga Brasil ini sempat merasakan atmosfer Serie A, kasta tertinggi sepak bola Brasil, bersama Sport Club do Recife. Bersama tim asal kota Recife tersebut, Betinho mengawali karirnya pada musim 2020-2021. Gelandang kelahiran Apu itu bermain sebanyak 24 pertandingan dengan 18 kali dipilih sebagai pemain utama. Sebelum direkrut PSS Sleman musim lalu, Betinho bermain bersama Edson Fianca, tim dari Serie C, kasta ketiga sepak bola Brasil. Di tim tersebut, gelandang dengan tinggi badan 1,82 meter itu bermain sebanyak 17 pertandingan sejak tahun 2023. Kedatangan Betinho membuat Arema makin beraroma Brasil. Total, Singo Edan telah mengamankan 8 pemain dari negeri Samba. Apalagi, sang pelatih baru mereka, Marquinhos Santos, juga berasal dari Brasil. Kembali ke kasta elit bersama Bali United di Super League 2025-2026, Dikri Yusron seperti terlahir kembali. Bali United mengumumkan bergabungnya Dikri Yusron untuk melengkapi skuad di Super League 2025-2026. Swasti Prapta, tulis Bali United menyambut kedatangan mantan kiper timnas Indonesia U19 itu pada Kamis 31 Juli 2025. Musim lalu, karir pemain berusia 30 tahun itu menurun. Setelah beredar di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, dia harus beraksi di Liga 2 bersama Gresik United. Sebenarnya di awal musim, Dikri Yusron sempat berbaju Madura United di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Namun namanya dicoret Widodo C. Putro yang saat itu menjadi pelatih Laskar Kerap. Di Gresik United, dia hanya 7 kali berdiri di bawah Mistar. Catatan ini jauh bila dibanding ketika dirinya mengawal gawang Persik selama 3 musim pada 2021 hingga 2023 lalu. Sebagai pilihan utama di bawah gawang Persik, Dikri Yusron merumput sebanyak 84 laga dengan 25 kali clean sheet. Bergabung dengan serdadu Tridatu Dikri Yusron, merasa seperti terlahir kembali. Kehadiran pria berpostur 180 cm ini membuat pos gawang Bali United makin solid. Setelah mempertahankan Fitrul Dwi Rustapa, Bali United mendatangkan kiper asal Belanda, Mike Houtmajer. Di skuad asuhan Johnny Jensen juga masih ada sosok berusia 18 tahun, Iwayan Arta. Berdasarkan kebutuhan tim pelatih, kami mendatangkan pemain baru yang berposisi sebagai penjaga gawang. Dikri Yusron dirasa sesuai dengan kebutuhan taktikal tim pelatih musim ini, dan semoga dengan mudah beradaptasi bersama Bali United. Mudah-mudahan bisa memberikan hal positif dan meraih prestasi bersama di musim ini, ungkap Yabes Tanuri selaku Chief Executive Officer Bali United FC. Persib hadapi Western Sydney Wanderers FC, Bojan Hodak. Ini laga penting untuk menguji pemain kami. Persib Bandung akan menghadapi Western Sydney Wanderers FC Australia dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion GBLA pada Sabtu 2 Agustus 2025 malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga persahabatan itu menjadi bagian akhir acara launching tim Maung Bandung, sekaligus perkenalan jersey baru dan sponsor saat mengarungi Super League 2025-2026. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku pertandingan lawan tim asal Australia nanti merupakan laga penting untuk menguji pasukannya.
Apalagi Persib akan melakoni AFC Champions League 2025. Jadi kami perlu memainkan pertandingan yang sulit. Karena tahun ini kami kembali bermain ACL 2. Western Sydney merupakan tim peringkat 4 besar Liga Australia, dan beberapa tahun lalu mereka menjuarai Liga Champions Asia, kata Bojan Hodak. Bagi kami tentunya ini bagus. Karena ini bisa menunjukkan sebagus apa tim kami, dan kami harus membangun kekompakan karena banyak pemain baru. Kami harus menunjukkan bagaimana kualitas tim kami tahun ini. Lanjutnya. Terkait kondisi para pemainnya, Bojan Hodak mengaku skuadnya jauh lebih baik dari sebelumnya, terutama setelah menjalani TC di Thailand selama 10 hari. Saya sudah katakan, setelah kami pergi ke Thailand, kami memainkan beberapa pertandingan dan semua menjadi lebih baik. Bahkan pemain yang cedera di awal seperti Sadil Ramdhani, Rezaldi Hehanusa sudah berlatih dengan tim, tutur Bojan. Ditanya kemungkinan akan ada kejutan pemain baru pada laga persahabatan nanti, pelatih Persib asal Kroasia ini menyebutkan kemungkinan itu bisa saja terjadi lantaran tim besutannya masih bisa menambah 2 pemain asing baru. Persis Solo masih nego dengan 1 pemain asing, kekuatan lini depan makin beragam. Persis Solo saat ini berupaya untuk melengkapi komposisi pemain asingnya jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Laskar Sambernyawa tengah memproses pemain impor yang ke-8. Sampai saat ini, Persis Solo baru memiliki 7 amunisi asing. 3 diantaranya merupakan penggawa mereka pada musim lalu, yakni So Yamamoto, Clayton Santos, serta Jordi Tutuarima. Selain itu, Laskar Sambernyawa juga telah merekrut 4 amunisi baru, yakni Adriano Castanheira, Kodai Tanaka, Fuad Sule, dan yang terakhir Sandro Skeng. Menurut rencana, Persis hanya akan menggunakan 8 pemain asing saja. Pelatih Persis Solo, Peter de Roo, mengungkapkan apabila pihaknya masih mengupayakan 1 amunisi impor tersisa. Dia mengatakan, calon pemain baru ini nantinya bakal menambah kekuatan lini depan. Sejauh ini kami masih mencoba mencari dan menemukan pemain asing yang ke-8. Sebab, kami sebetulnya masih kekurangan alternatif pemain di posisi penyerang, ujar pelatih asal Belanda itu. Sementara itu, media officer Persis Solo, Brian Barcelona, memberikan bocoran mengenai karakter pemain anyar yang tengah menjadi incaran. Dia bilang, pelatih ingin merekrut sosok pemain depan yang karakternya multiposisi. Kemungkinan akan ada yang mengisi slot pemain asing ke-8. Coach bilang ingin pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Mungkin selain berposisi sebagai striker, pemain itu juga bisa digeser menjadi winger, ujar Brian. Sejauh ini, kata lelaki yang akrab disapa Bona itu, proses perekrutan pemain terakhir telah masuk dalam tahap negosiasi. Persis akan segera melakukan finalisasi kontrak, lalu mengumumkannya secara resmi. Jadi, pemain asing ke-8 itu mungkin posisinya lebih ke penyerang. Sekarang ini masih negosiasi. Jadi, pemain ke-8 ini kemungkinan besar akan segera kami finalisasi dalam waktu dekat, ujar Brian menjelaskan.